Assalamualaikum Bu. Silakan duduk, Faris. Baiklah, Faris, Ibu ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Faris sudah mau secara sukarela dan meluangkan waktunya untuk mengikuti proses konseling individu ya Faris. Baiklah Faris, untuk memulai proses konseling individu kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Faris, apakah sudah nyaman tempat duduknya? Sudah. Oke, kalau sudah nyaman ya. Oke, tadi di kelas pelajaran apa Faris? Matematika. Pelajaran matematika. Gimana? Pelajarannya sulit atau tidak? Ya, susah-susah gampang Bu. Oh, susah-susah gampang ya. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Pak Faris sudah pernah belum mengikuti proses konseling individu? Belum Bu. Belum. Oke, kalau belum, Ibu jelaskan sedikit ya tentang konseling individu. Jadi, konseling individu itu adalah suatu layanan yang diberikan kepada individu seperti pada sekarang ini ya, yang bertujuan untuk Ibu sebagai konselor membantu memecahkan masalah Faris seperti itu ya Kak ya. Nah, jadi di dalam konseling individu itu terdapat asas-asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Nah, di sini asas kerahasiaan yaitu jadi permasalahan yang Faris hadapi, apa ucapan yang Faris katakan dengan Ibu jamin itu bersifat rahasia ya. Tidak mungkin orang lain ada yang tahu ya Faris ya, karena ini ada asasnya, asas kerahasiaan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, di sini Ibu harapkan di asas kesukarelaan dan keterbukaan Faris itu mengikuti atau memberitahu masalah Faris secara sukarela dan terbuka sehingga Ibu dapat membantu memecahkan masalah yang Faris ini ya yang hadapi. Tapi ingat Faris, di sini Ibu hanya sekedar membantu ya, membantu memecahkan masalah ya. Jadi untuk penyelesaian masalahnya itu ada di Faris semua ya. Bagaimana Faris menyelesaikannya, di sini Ibu hanya membantu ya. Oke Faris, di sini juga dalam konseling individu terdapat tahap-tahap konseling individu, yaitu yang pertama tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga yaitu tahap pengakhiran atau penutup. Jadi Ibu harapkan di tahap inti Faris itu bersedia seperti Ibu katakan tadi ya, mengungkapkan masalah apa yang sedang terjadi seperti itu ya, secara sukarela dan terbuka. Baiklah Faris, nah sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memasuki proses selanjutnya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti kita kesepakatan waktu dulu ya. Kira-kira kalau kita lakukan layanan konseling individu hari ini 30 sampai 40 menit bagaimana? Apakah Faris bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Oke, jadi kita untuk layanan konseling individu hari ini antara sekitar waktunya 30 sampai 40 menit ya. Oke. Nah, sebelum memasuki ke tahap selanjutnya, hobi Faris itu apa ya? Mendesain dan menggambar sih Bu. Oh, mendesain dan menggambar. Oke, kalau suasana di kelasnya bagaimana saat ini? Ya, gitu. Kayak gitu gimana? Menyenangkan atau tidak? Kadang bosan, kadang seru. Oh iya ya, apapun suasananya, Faris harus tetap semangat ya dalam menggapai ilmu ya, menuntut ilmu di sekolah ini ya. Baiklah Faris. Nah, tadi sudah Ibu tanya hobi dan sebagainya, suasana di kelas. Apakah Faris siap untuk melaksanakan ke tahap selanjutnya, ke tahap inti yang akan kita laksanakan? Siap. Oke, siap ya. Faris, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Faris dulu ya. Kemarin Faris membuat salah satu guru marah ya? Ya Bu. Ya benar ya. Ibu siapa kalau Ibu boleh tahu? Ibu Tri Bu. Oh Ibu Tri. Ya Ibu mau tanya gara-gara apa kok Ibu Tri bisa marah sama Faris? Jadi kemarin tuh memang Faris yang salah Bu. Faris itu tidak menggunakan atribut yang lengkap. Terus ditegur oleh Bu Tri. Faris itu nggak terima karena ditegur di depan orang ramai Bu. Oh jadi gitu, Faris merasa malu. Jadi Faris juga mengeluarkan nada ini ya tinggi ya pada Ibu Tri ya. Oh, nah kira-kira menurut Faris
Faris, kalau kelakuan Faris kayak gitu sudah benar apa belum sih? Tidak, Bu. Tidak, kenapa? Ya, karena saya menyadari bahwa itu salah, Bu. Nah, alhamdulillah ya kalau Faris menyadari kalau itu salah. Berarti memang Faris menyadari ya kalau kesalahan Faris itu di tata cara berkomunikasi dengan guru ya, kayak gitu. Nah, Ibu mau bertanya pada Faris juga selanjutnya, kira-kira Faris sadar nggak sih ngelakuin itu? Tidak sih, Bu. Tidak, menurut Faris itu biasa saja ya? Iya, Bu. Oh, kalau menurut Faris itu biasa saja. Nah, apa sih yang mendorong Faris kayak gitu bertindak seperti itu sehingga membuat Ibu Tri marah? Kira-kira kenapa Saya ya? itu sering main game dan saya itu terbiasa dengan kata-kata yang ya zaman sekarang orang katakan, Bu. Yang apa ya, yang sering anak-anak sekarang katakan. Oh, seperti itu. Contohnya seperti apa? Ya, seperti yang kata-kata gaul gitu. Oh, seperti kata-kata gaul zaman sekarang ya, kayak gitu ya. Sebenarnya kan itu memang tidak pantas ya dilakukan anak usia seperti kalian ya. Memangnya berapa jam Faris bisa bermain HP di rumah itu? Ada dari pulang sekolah sampai jam 11 malam, Bu. Oh, sampai jam 11 malam. Nah, coba Ibu mau tanya dulu. Coba Faris jelaskan dulu keseharian Faris dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ibu mau lihat berapa jam sih memang benar-benar Faris itu bermain HP kayak gitu. Mulai dari hari Senin sampai Jumat dulu ya. Ini apa jam sekolah dulu ya. Coba Ibu mau dengar dulu. Dari pagi itu bangun, kemudian mandi, salat subuh dulu. Salat subuh mandi, kemudian siap-siap sekolah, pulang sekolah kan sore main HP, kemudian maghrib itu salat maghrib, salat isya, habis itu lanjut lagi main sampai jam 11 sampai dari jam 10 biasanya sampai jam 11. Oh, jam 11 malam. Jadi tidurnya itu jam 11 malam ya. Kayak gitu. Kalau misalnya di hari libur, Mungkin hari libur bisa lebih sibuk satu hari. oh, mama papa marah atau tidak? Mama papa sering tidak ada di rumah, Bu. Oh, sering keluar kota ya, di luar kota Faris ya. Tadi kan Bu Tri sudah sempat marah ya dengan guru-guru yang lainnya juga. Oh ya, Ibu guru lihat dulu ya catatannya ya. Nah, oh ternyata Faris sudah punya 3 catatan ya. Wah, ini mirip-mirip semua ya. Kasus yang pertama, Faris tidak mengucapkan salam ya pada saat ini masuk ke kelas. Yang kedua, Faris memotong pembicaraan guru ya, kayak gitu dan ribut dalam kelas. Yang ketiga tadi Faris membuat Putri marah ya karena tidak menggunakan atribut lengkap ya, kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu menurut Faris ya, jika perilaku ini diulang terus menerus, apa dampak yang akan Faris dapatkan? Dicap nakal sih, Bu. Dicap nakal, oke ya, itu salah satu dampaknya akan Faris dapatkan, yaitu salah satunya yaitu dicap nakal. Tapi ada dampak lain ya selain dicap nakal, itu Faris kan punya adik tadi ya, 2 saudara ya, perempuan atau laki-laki adiknya? Laki-laki ya. Nah, jadi takutnya adik Faris itu mencontoh tingkah laku Faris. Mau nggak kira-kira kalau tingkah laku Faris yang jelek kayak gitu dicontoh oleh adik Faris? Tidak, Bu. Enggak, oke ya. Nah, jadi mungkin ada dampak-dampak ya yang akan Faris temui ya. Salah satunya tadi kata Faris dicap nakal. Yang kedua, Faris belum bisa memberikan contoh kan yang terbaik untuk adiknya kan. Tadi itu kira-kira selanjutnya apa sih yang ingin Faris lakukan agar kedepannya masalah ini tidak terulang lagi? Mungkin untuk merubah sifat Faris yang nakal menjadi yang lebih baik sih. Oh iya ya. Jadi di sini ya Kak Faris ya, Ibu ada penawaran untuk Kak Faris seperti itu. Nah, Faris di sini kan tadi kita sudah melihat ya di buku catatan kasus Ibu ya sudah 3 kali ya tentang ini rata-rata tentang tata cara berkomunikasi dengan guru ya Kak ya. Nah, jadi di sini Ibu ada sedikit mungkin untuk Kak Faris menyarankan. Nah, di sini Faris membuka dulu perilaku tentang tata cara berkomunikasi dengan guru supaya kedepannya nanti Faris dapat berkomunikasi dengan guru sesuai dengan norma yang berlaku ya. Seperti itu ya Kak ya. Gimana kira-kira? Setuju atau enggak? Faris tidak keberatan untuk Ini karena Faris kan sudah memasuki tahap dewasa ya kayak gitu. Jadi Faris itu harus bertanggung jawab terhadap diri Faris, bener nggak? Nah, untuk itu Ibu anjurkan gimana kalau untuk
dengan guru seperti itu, Faris membuat sejenis kontrak bersama ibu. Bagaimana menurut Faris? Ya Bu, saya setuju. Tapi bukan surat perjanjian Bu. Bukan surat perjanjian. Jadi kontrak perilaku ini dibuat atas kesepakatan kita bersama ya. Kalau surat perjanjian itu kan sudah tahu ya kayak gitu. Nah, tapi kalau ini jadi ada negosiasi, ada kesepakatan kita bersama seperti itu. Faris akan mendapatkan reward kayak gitu atau hadiah jika Faris berhasil kayak gitu. Bagaimana Faris? Supaya tingkah laku Faris itu juga dapat ibu kontrol seperti itu. Ya Bu, saya setuju karena kalau tertulis itu biasanya akan lebih melekat ke ingatan saya Bu. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan dalam kedepannya dan beberapa jangka waktu. Oh ya, benar sekali ya. Jadi biasanya kalau tertulis itu biasanya lebih melekat ya kayak gitu di Faris. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, Ibu ambil dulu ya kontrak perilakunya. Nah, ini ada kontrak perilaku. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi di sini tujuan Faris mengisi kontrak perilaku ini agar Faris itu secara bertahap dapat mengubah perilaku Faris, terutama dalam tata krama berbicara dengan guru ya, berkomunikasi dengan guru yaitu karena guru adalah orang tua kita kan yang kedua kan setelah orang tua kita di rumah, benar enggak? Nah, dengan ini Ibu harapkan pokoknya untuk kedepannya Faris itu lebih baik lagi karena dari Faris seperti yang Ibu bilang tadi sudah masuk ke tahap dewasa, jadi Faris itu bisa untuk bertanggung jawab kepada diri Faris ya kayak gitu. Nah, di sini boleh dibaca, sini ada kontrak perilaku ya, kontrak tingkah laku. Nah, di sini nanti dikasih tahu namanya siapa kayak gitu, pada tanggal berapa, tanggal hari ini ya, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Boleh Faris isi tentang usaha atau tindakan yang Faris lakukan untuk mengubah perilaku Faris. Nah, kira-kira mau Faris isi apa di sini poinnya? Satu, mungkin tidak memotong pembicaraan guru sih. Dan dua, tidak berkata kasar dengan guru. Oh, boleh Faris ya. Nah, ya, benar sekali ya, boleh itu karena itu salah satu menurut Faris penting yang akan diubah untuk kedepannya ya. Jadi ada 2 poin ya nanti ini diisi. Poin yang pertama tadi apa? Tidak memotong pembicaraan guru. Yang kedua yaitu tidak bernada kasar seperti itu kan? Oke ya. Nah, kalau di sini usaha apa di sini tindakan peserta didik dianggap berhasil. Nah, usaha saya dikatakan berhasil jika kenapa Faris ya kira-kira? Perilaku tadi sudah tidak saya lakukan. Oke ya, jadi jika perilaku tadi tidak Faris lakukan ya, dan tidak ada, gimana kalau ditambah tidak ada keluhan dari guru mapel atau wali kelas? Ya. Jadi itu juga ya kita isi nanti di usaha yang dikatakan berhasil jika lanjut apabila saya berhasil melakukannya saya akan mendapatkan apa kira-kira? Mungkin saya akan mendapatkan poin Bu, atau di buku tata tertib. Siapa tahu nanti bulan depan akan menjadi murid terbaik. Oke, nah di situ boleh ya nanti kalau di sini apabila saya berhasil melakukannya saya akan mendapatkan tadi ya seperti yang Faris katakan tadi. Nah jadi itu benar ya. Jadi Faris ingin jadi murid terbaik ya. Oke, kalau murid terbaik berarti Faris akan mendapatkan tambahan poin ya, nanti tambahan poin di buku tata tertib. Nah jika saya gagal maka saya kira-kira akan mendapatkan poin. Oh, tidak akan mendapatkan poin. Jadi fix ya, kalau misalnya berhasil berarti harus mendapatkan tambahan poin ya sebanyak 10 poin ya. Karena 2 kita hargai 1 poin itu 5, karena 2 jadi 10 poin. Jika gagal maka Faris tidak akan mendapatkan poin ya. Jadi otomatis kalau misalnya gagal Faris juga tidak bisa mendapatkan jadi murid terbaik di bulan ini ya. Baik, tanggal berakhirnya kontrak kita mau diisi kapan Faris? Kira-kira kalau 2 minggu gimana? Boleh Bu. Ya, jadi kalau sekarang tanggal 14 berarti 2 minggu yang akan datang itu tanggal 28 November ya. Mana kira-kira? Boleh Bu. Ya, jadi 28 November ya. Nah, jadi tadi itu panduannya harus boleh isi ya sekarang yang sesuai kesepakatan kita tadi. Di sini isi nama, sini tanggal, di sini yang poin tadi, di sini usahanya. Oke Faris, silakan Faris, ini ada temanya. Ini Bu. Ya.
kontrak tingkah laku tadi ya. Jadi 2 minggu setelah ini Faris akan melakukan ini ya, seperti itu. Baiklah Faris, setelah pengisian kontrak ini maka akan ada evaluasi kegiatan ya, karena sudah ada ini untuk mengontrol Faris gunanya. Nah di sini ibu akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan walas ya. Jadi ini untuk lembar monitoringnya boleh Faris lihat. Jadi di sini nanti dijelaskan berapa kali peserta didik melanggar keterangan. Nanti di sini diisi oleh guru mapel dan walas. Jadi masing-masing guru mapel dan walas akan mendapatkan monitoring ini ya, monitoring ini ya, seperti itu. Nah dari penjelasan ibu ada yang ingin Faris sampaikan atau tidak? Tidak sepertinya Bu. Tidak, sepertinya sudah paham ya untuk kedepannya ya. Oke. Faris, tidak terasa ya sebentar lagi waktu konseling individu kita akan berakhir. Nah, sebelum mengakhiri proses konseling individu kita pada pagi hari ini, kira-kira adakah yang ingin Faris tanyakan tentang kontrak yang akan kita terapkan nantinya? Tidak ada Bu, karena kontrak perilaku tadi sudah kita sepakati bersama dan saya juga tidak keberatan untuk melakukannya. Baiklah, kalau gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih kesan Faris pada proses konseling individu kita pada pagi hari ini? Kesan saya mengikuti layanan ini sangat membantu saya dalam memecahkan masalah yang saya alami. Karena jika tidak, ibu beri gambaran, mungkin saya akan melakukannya tiap hari dan tanpa saya sadari itu menyakitkan guru dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Syukurlah kalau begitu ya. Adalah ibu harapkan nanti untuk pertemuan kedepannya Faris sudah mulai berubah ya, walaupun tidak sekaligus, minimal berangsur-angsur ya tentang tata krama berkomunikasi dengan guru. Misalnya salah satunya pada saat masuk ke kelas itu mengucapkan salam seperti itu, tidak memotong pembicaraan guru, dan pada saat dinasehati itu tidak menunjukkan muka yang seperti marah ataupun bernada keras ketika dinasehati ya Kak ya. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Faris karena sudah mau mengikuti konseling individu kita pada hari ini ya Kak ya. Sudah merelakan waktunya, tenaganya, mungkin untuk ke ruang BK ya. Nah, seperti itu ya. Baiklah Kak, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita tutup ya. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.